Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Roshanita Syarif, CGP Angkatan 5 asal Kabupaten Luwu pada tugas 1.A.4.2 berbagi tugas kesimpulan inquiry apresiatif pada modul 1.3 visi guru penggerak. Adapun 2 pertanyaan pemandu yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini yaitu: yang pertama, apa hal yang mencerahkan saya sebagai pendidik di sepanjang proses menyusun visi pribadi saya? Kemudian yang kedua, bagaimana saya membayangkan penerapan inquiry apresiatif dalam konteks saya sehari-hari sebagai pendidik. Hal yang mencerahkan saya sepanjang proses menyusun visi yaitu, menurut saya, visi itu ibarat melihat sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga bagaikan bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuan. Visi itu sesuatu yang belum terjadi terkait masa depan, maka visi juga dapat dianggap sebagai sebuah kreativitas manusia. Nah, sebagai guru, kita memerlukan sebuah visi yang jelas yang menggambarkan seperti apa layanan dan lingkungan pembelajaran yang perlu kita berikan kepada murid kita. Hal yang mencerahkan saya sepanjang proses menyusun visi adalah adanya keyakinan atas visi itu yang akan terus membuat saya terpacu untuk melakukan peningkatan kualitas diri serta menguatkan kolaborasi di lingkungan sekolah sehingga menjadi upaya perbaikan yang berkesinambungan. Untuk penerapan inquiry apresiatif dalam konteks saya sehari-hari sebagai pendidik, sepemahaman saya, inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Cour-Perrider pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa pendekatan IA dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian, dalam implementasinya, IA mulai dengan menggali hal-hal yang positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi. Dalam konteks keseharian saya sebagai pendidik, pendekatan paradigma inquiry apresiatif sejatinya adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi, paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, maka peran penting guru adalah mewujudkan murid merdeka, yaitu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menggali potensi pada diri murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman,
menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan bermakna, serta menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Tahapan utama dalam pendekatan inquiry apresiatif adalah bagja. Bagja dalam tahapan inquiry apresiatif merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Sebagai uraiannya, untuk tahapan buat pertanyaan utama, di tahap ini saya merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Selanjutnya, untuk tahapan ambil pelajaran, pada tahapan ini saya mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Kemudian, untuk tahapan gali mimpi, pada tahapan ini saya dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Kemudian, untuk tahapan jabarkan rencana, di tahapan ini saya dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan untuk tahapan terakhir yaitu atur eksekusi, di bagian ini saya memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Dan sebagai kesimpulan, untuk melaksanakan IA diperlukan sebuah strategi yang dikenal dengan bagja. Agar perubahan yang diinginkan tercapai, maka melalui pendekatan IA dan strategi bagja, kita harus merangkul pemangku kepentingan yang ada di sekolah atau dinas terkait. Peran strategis pemangku kepentingan ini harus dikomunikasikan dan kolaborasi menjadi kekuatan menuju perubahan yang diinginkan atau dicita-citakan. Perubahan yang diharapkan tentu saja harus tetap mempedomani filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik hanya berperan sebagai penuntun murid menuju kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Jadi, jelaslah bahwa IA merupakan pendekatan utama yang harus diimplementasikan guru menuju perubahan yang dicita-citakan dengan menyentuh peran strategis pemangku kepentingan di sekolah.